Mungkin kalian pernah mendengar sebuah cerita atau sebuah kisah, sebuah riwayat yang dinukilkan dari kitab Syiarul A'lamin Nubala yang datang dari Abi Bakar bin Abi Ali, bahwasanya Ibnu Mukri mengkisahkan ia bersama Imam At-Tabarani dan juga Abu Syekh berada di kota Madinah. Pada saat itu mereka dalam keadaan sulit, dalam keadaan sempit, bekal mereka sudah habis dan kemudian waktu malam telah tiba dan waktu makan malam telah lewat. Kemudian mereka berada di samping kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Ibnu Mukri mengatakan, "Ya Rasulullah al-Ju', wahai Rasulullah, kami ini lapar." Kemudian Imam At-Tabarani berkata kepadanya, "Duduklah, kemungkinan yang akan datang kepada kita imma itu adalah rizki Allah ataupun kematian." Kemudian tiba-tiba datang seorang membawa makanan dan orang itu bercerita bahwasanya ia diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membawakan makanan kepada mereka melalui mimpi. Ada dua poin yang ingin saya singgung terkait dengan riwayat ini. Yang pertama, catatan kakinya harus kita baca. Sebagaimana disebutkan di situ, "Hadza mardudun ala qailihi in sahha anhu dzalik." Sesungguhnya ini tertolak dari orang yang mengucapkannya sekalipun ucapan ini benar darinya. Fa innahu la khilafa baina ahli ilmi. Karena sesungguhnya tidak ada perbedaan dari kalangan ahlul ilmi yaitu para ulama, annahu la yustaghatsu illa billah wa la yus'alu ahadun siwah. Sesungguhnya tidak boleh bagi seorang itu memohon kepada selain Allah dan seseorang itu hanya boleh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian yang kedua, bahwasanya riwayat ini menggunakan sighah tamrid ruwiya yang menunjukkan riwayat ini dhaif dan tidak bisa digunakan sebagai hujjah. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Kita sudah menyimak penjelasan beliau. Jadi ada dua poin yang ditekankan. Yang pertama adalah catatan kaki dan yang kedua adalah sighah tamrid yang ada pada kitab tersebut. Dari dua poin ini, beliau kemudian menegaskan, menyatakan bahwa riwayat ini adalah dhaif dan tidak bisa dijadikan hujjah. Meskipun banyak para ulama yang menjadikan riwayat ini sebagai salah satu hujjah, bukan satu-satunya hujjah. Sebagai salah satu hujjah akan kebolehan bertawasul melalui baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah wafat. Oke, langsung saja kita bahas teman-teman. Pertama yang akan saya tegaskan adalah kitab yang dibawa adalah Syiarul A'lamin Nubala karya Imam Adz-Dzahabi pada jilid ke-16. Di covernya itu sudah jelas ada dua pentahqiq. Yang pertama adalah Syekh Syu'aib Al-Arnaud dan pentahqiq yang kedua adalah Akram Al-Busi. Namun pada jilid yang ke-16 ini muhakkiknya adalah Akram Al-Busi. Haqqaqa hadzal juz'ah Akram Al-Busi. Yang mentahqiq juz ini adalah Akram Al-Busi. Teman-teman, kenapa saya membahas muhakkiknya? Karena ini ada hubungannya dengan catatan kaki. Sebab ketika saya menyimak apa yang dijelaskan oleh beliau, ternyata yang menjadi poin pertama adalah catatan kaki. Beliau itu mengatakan terkait riwayat ini, pertama catatan kaki harus dibaca. Nah, setelah saya menyimak kelanjutan dari penyampaian beliau, beliau kemudian membacakan catatan kakinya lalu diterjemahkan. Dan terjemahnya ini mengesankan bahwa catatan kaki ini dari Imam Ibnu Mukri. Oke, kita baca coba. Catatan kakinya begini. Catatan kaki ini berawal dari ucapan Imam Ibnu Mukri, "Wa qultu ya Rasulullah al-ju'." Dan saya, kata Imam Ibnu Mukri, saya berkata, "Wahai Rasulullah, saya lapar." Kemudian ada catatan kaki. "Hadza mardudun ala qailihi in sahha anhu dzalik." Tadi beliau menerjemahkan begini. Sesungguhnya ini tertolak dari orang yang mengucapkannya sekalipun ucapan ini datang darinya. Terjemah ini mengesankan, memberikan asumsi bahwa catatan kaki ini adalah bahasanya Imam Ibnul Mukri. Padahal sebenarnya catatan kaki ini bukan dari Imam Ibnul Mukri, tapi dari muhakkiknya. Ini teman-teman ya, ini harus teliti dalam masalah ini. Termasuk ketika menerjemahkan, ini harus teliti. Karena kalau diterjemahkan seperti tadi, maka asumsinya ternyata Imam Ibnul Mukri ini mengingkari ucapannya sendiri. Padahal catatan kaki ini bukan dari Imam Ibnul Mukri, tapi dari muhakkiknya yang bernama Akram Al-Busi. Dan ini juga bukan dari Imam Adz-Dzahabi, sebab ketika kita menelusuri riwayat ini di kitab-kitab yang lain, Imam Adz-Dzahabi tidak mengatakan hal yang semacam ini. Sehingga catatan kaki ini dipastikan adalah dari Imam Akram Al-Busi.
dan ini tidak bisa dijadikan hujjah untuk membantah apa yang dilakukan oleh Imam Ibnul Mukri. Itu ya. Coba perhatikan. Hadza mardudun ala qaidihi. Ucapan Imam Ibnul Mukri yang berupa ya Rasulullah alju ini tertolak ataupun ditolak untuk orang yang mengucapkan ucapan tersebut insoha anhu dalik. Sekalipun ucapan ini memang dari Imam Ibnul Mukri. Artinya, Akram al-Busi ini menentang, mengingkari ungkapan Imam Ibnul Mukri dan dia tidak setuju. Dan ini juga dibuktikan dengan alasan yang disampaikan oleh muhakkiknya, fa innahu la khilafah baina ahlil ilmi annahu la yustaghatsu illa billah wa la yus'alu ahadun siwahu. Karena tidak ada perbedaan di antara ahlul ilmi bahwa siapapun tidak boleh meminta pertolongan kecuali hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah alasan Akram al-Busi. Ini sudah sangat jelas bahwa Akram al-Busi itu tidak sepakat dengan yang namanya tawassul. Akram al-Busi itu mengingkari tawassul. Dan posisi Akram al-Busi dalam memberikan catatan kaki ini bukan dalam rangka mentahkik, tapi justru melakukan talbis, yaitu pengaburan-pengaburan terhadap persoalan-persoalan hukum ataupun terhadap persoalan sejarah. Ini teman-teman. Jadi beliau itu bukan dalam rangka mentahkik ternyata, tapi justru mengaburkan. Karena sudah jelas-jelas Imam Ibnul Mukri itu mengatakan memanggil baginda Nabi, ya Rasulullah alju, wahai baginda Nabi, saya sekarang lapar. Dan ketika Imam Ibnul Mukri menyatakan seperti itu, Imam At-Tabrani tidak mengingkarinya. Imam At-Tabrani malah mengatakan, ijlis fa imma ayyakunar rizku awil maut. Duduk saja. Bisa jadi rizki akan datang atau kematian yang akan datang. Jadi Imam At-Tabrani tidak mengingkari. Justru yang mengingkari ini adalah muhakkiknya. Ini namanya bukan muhakkik, tapi ini melakukan talbis, pengaburan-pengaburan terhadap ajaran-ajaran tawasul yang sebenarnya tawasul itu diperbolehkan. Itu teman-teman ya. Ini harus cermat dalam masalah ini. Oke, ini yang pertama sudah selesai. Yang kedua, tadi beliau menyatakan ada sigot tamrid. Di kitab Syiaru A'lamin Nubala memang menggunakan waruwiyah an Abi Bakrin. Jadi perawinya itu tidak disebutkan secara lengkap, langsung masuk waruwiyah dan diriwayatkan dari Imam Abi Bakar bin Abi Ali ila akhirih. Tapi ketika kita cek di kitab yang lain, di sini saya temukan di kitab Al-Wafa bi Fadhailil Mustafa karya Imam Ibnul Jauzi Al-Hambali. Ini Imam Ibnul Jauzi Al-Hambali periodenya lebih dahulu daripada Imam Az-Zahabi. Artinya kitab ini lebih dahulu daripada kitab Syiaru A'lamin Nubala. Dan di kitab ini disebutkan semua perawinya. Coba disimak. Haddatsana Ma'mar bin Abdul Wahid Al-Asbahani bir-Raudhah bil Madinah. Telah menceritakan kepada kami yaitu Ma'mar bin Abdul Wahid Al-Asbahani di Raudhah yang ada di kota Madinah. Qala, dia berkata, amba ana ammi, menceritakan kepadaku yaitu paman saya, Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Wahid, yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Wahid, annahu sami'ah Abi Bakrin, sami'ah Abu Bakrin Muhammad bin Al-Khattab. Paman saya mendengar dari Imam Abu Bakar Muhammad bin Al-Khattab. Imam Abu Bakar berkata, sami'tu Abdullah ibn Soleh. Saya mendengar Imam Abdullah bin Soleh. Imam Abdullah bin Soleh berkata, sami'tu Abu Bakr al-Mukri. Saya mendengar Imam Abu Bakar al-Mukri. Yaqul, Imam al-Mukri berkata, kuntu ana wa Tabrani wa Abu Syekh bil Madinah. Ini teman-teman. Jadi sudah jelas kalau kita mengikuti redaksi yang ada di dalam kitab Al-Wafa bi Fadhailil Mustafa, ini sigotnya bukan sigot tamrid. Jadi kalau tadi mengatakan sigot tamrid dan itu adalah dhaif. Nah, perlu membandingkan kitab-kitab yang lain. Itu ya, itu saja. Mudah-mudahan ini memberikan wawasan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.